Halo ma bro, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu film yang berkisah tentang bagaimana seorang badut menjadi seorang psikopat. Film ini berjudul The Night They Knocked yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Sid Roberts. Seperti apakah kesadisan badut yang menjadi psikopat? Oke, seperti biasa, cari terbahan-terbahan yang nyaman, siapkan teh bagi yang ngeteh, siapkan kopi bagi yang ngopi. Dan ini dia alur ceritanya. Let's go, Mamang! Suatu siang di kota yang bernama Hazelton, terlihat seorang wanita yang sedang mencuci peralatan makan di dalam rumahnya. Yang di dalam rumahnya terletak di dalam hutan. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu, dan wanita tersebut menyuruh suaminya untuk membuka pintu untuk mengecek siapa yang akan datang. Namun, karena tidak ada jawaban dari sang suami, tiba-tiba wanita ini dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat keras. Karena tidak ada pilihan lain, langsung memeriksanya keluar jendela. Dan wanita itu tidak melihat siapa-siapa. Saat wanita itu kembali ke dapur untuk membersihkan wastafel, dia sekali lagi terkejut dengan mendengar suara TV yang tiba-tiba menyala. Kali ini, saat wanita memeriksanya, ia berteriak sekencang mungkin, sebelum kemudian diikuti suara pukulan berkali-kali, dengan seketika menewaskan sang wanita tersebut. Dari luar, kelihatannya semua tampak normal. Kasus pembunuhan ini kemudian diterapkan oleh petugas polisi sebagai kasus pembobolan rumah. Di hari lain terlihat mahasiswa yang terdiri dari dua sejoli, yang diantaranya adalah Torik dan Jess, Jack dan Carmen. Mereka berempat sedang dalam perjalanan menuju rumah teman mereka yang bernama Dom, yang dimana mereka bertujuan untuk merayakan kelulusan. Dom tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah hutan bersama pacarnya bernama Alisa. Dom juga tinggal bersama saudaranya yang bernama Derek. Setibanya di rumah Dom, Jack dan Carmen segera menghabiskan waktunya berduaan di kamar. Ya, kalian tahu sendirilah apa selanjutnya. Sementara pasangan lainnya, yaitu Jess dan Derek, sedang mendapatkan masalah. Jess khawatir dengan status kehamilannya yang setelah ia periksa ternyata positif, tapi untuk kedua kalinya negatif. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika anak yang sedang dikandungnya adalah anak Torik, tapi kenyataannya itu adalah anak dari selingkuhannya. Di sisi lain, Torik juga memiliki permasalahannya sendiri dengan pelatih olahraganya. Namun, di sini permasalahannya tidak diungkapkan terlalu jelas. Di sisi lain juga, Dom sedang berbicara empat mata dengan saudaranya Derek untuk meluruskan beberapa hal, karena hubungan mereka kurang baik. Dom mempersalahkan Derek yang selama ini terlihat agak kurang baik. Namun Derek terus menekankan bahwa dia tidak marah sama Dom. I was sorry about that. I knew you were sorry, man. I wasn't asking you to be sorry. I was just asking you to fucking be there. Dan di sini terungkap bahwa Derek adalah mantan narapidana. Dia baru saja dibebaskan dari penjara 2 minggu lalu. Sampai saat ini, dia masih mempersalahkan Dom karena Dom tidak pernah sekalipun mengunjunginya selama 3 tahun, yang dimana itu adalah masa tahanan yang selama ini Derek jalani. Perselisihan ini kemudian terhenti ketika keduanya sepakat untuk membicarakan hal ini di lain waktu. We'll talk later, alright? Yeah. Pada malam hari itu, mereka bertujuh segera berkumpul di meja makan untuk merayakan kelulusan. Keempat mahasiswa tersebut bersenang-senang membagikan pengalamannya saat mereka kuliah. Namun sebaliknya, Derek dan Jess dan Torik terlihat murung karena mereka mempersalahkan mereka masing-masing. Lalu, situasinya pun berubah, yang semakin lama semakin canggung. Sampai akhirnya, untuk mencairkan suasana, Torik memutuskan untuk bertanya kepada Derek tentang apa yang menyebabkan dirinya menjalani masa tahanan. Tentunya, hal ini sama sekali tidak membantu, apalagi setelah Derek menceritakan bahwa dahulu dia pernah mencuri sebuah mobil bersama temannya. Namun dia tertangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Terlihat Alisa yang sedang mencuci piring juga sempat mendengar suara hentakan keras yang berasal dari luar dan tidak menemukan siapa-siapa.
Saat dia keluar untuk memeriksanya, merasa ketakutan. Ia pun segera mengungkapkan rasa kekesalannya kepada Dom terhadap Derek yang dituduh sebagai penyebab suara hentakan tersebut. Singkat cerita, Alisa sedang berada di dalam kamar mandi untuk mencuci muka. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menariknya dari luar. Lalu terlihat Carmen menyuruh pacarnya Jack untuk mencarikan ponsel. Jack pun keluar dan mencari ponsel tersebut. Namun sialnya, pada saat dia keluar seorang badut memanggilnya. Badut itu juga memukul Jack dengan sangat keras. Hey, fuckboy. The fuck was that? Dalam kondisi terluka parah, Jack berusaha untuk kabur. Namun anak buah si badut itu menghalanginya. Rupanya, bukan Carmen saja yang kehilangan ponselnya. Jess dan Derek pun tidak bisa menemukan ponsel mereka. Singkat cerita, Carmen keluar untuk mencarikan ponselnya. Dikarenakan Jack tidak kunjung kembali. Pada saat Carmen keluar, dia terkejut melihat Jack yang terkapar mati. Beberapa saat kemudian terlihat seorang badut dengan mengecek mereka. Badut tersebut juga menunjukkan satu persatu ponsel yang telah ia kumpulkan. Hal ini menandakan bahwa sebelumnya sang badut telah berhasil menyusup ke dalam rumah dan berhasil mencuri semua ponsel milik mereka. Singkat cerita, terlihat Alisa yang sedang diikat di sebuah kursi di luar rumah. Seketika Dom menjadi sangat agresif karena melihat pacarnya yang terikat di kursi. Di sini mereka tidak ada pilihan lain dan mereka harus mengikuti permainan si badut. Sang badut kemudian mengeksekusi Alisa dengan sangat tidak waras, yang dimana sang badut memasukkan bola baseball ke dalam mulut Alisa dengan cara paksa. No, baby, I'm so sorry. Shut the fuck up. Alisa pun akhirnya tewas, dan Dom semakin agresif karena melihat pacarnya di luar sana. Beberapa jam kemudian, keempat mahasiswa tersebut mati oleh sekumpulan badut. Lalu terlihat Derek yang sedang berusaha menyalakan kendaraannya. Namun sayang, kendaraan itu tidak mau menyala. Derek pun menyadari hal itu, bahwa tidak ada pilihan lain selain harus melawan sekumpulan badut yang ada di luar sana. Sekumpulan badut tersebut sedang berusaha mendobrak masuk. Derek menyuruh Dom untuk melarikan diri segera mungkin. Derek segera bersiap untuk membuka gerbang garasi. Namun, Dom yang teringat kembali akan peristiwa pencurian mobil, yang dimana dia berlari meninggalkan Derek. Dom pun memutuskan untuk berdiri dan membantu Derek melawan sekumpulan badut tersebut. Keduanya segera bersiap-siap. Derek membuka gerbang garasi dan kemudian film ini pun tamat. Oke, gimana tuh filmnya? Sungguh ending yang sangat bikin kita bingung kan? Ada satu pertanyaan, apakah Derek dan Dom berhasil mengalahkan sekumpulan badut atau mereka berdua mati oleh sekumpulan badut tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu video kali ini, gue pamit, bye.